bertemu kembali di pelajaran video PKN. Tentunya dengan semangat yang baru, kita bersama-sama belajar. Yuk, mari saksikan video berikut ini. Semangat pagi, semangat pagi, semangat PKN. Bertemu kembali di video pembelajaran PKN dengan judul Pelanggaran Hak Ajasi Manusia dalam Perspektif Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Materi pelajaran kelas 11 SMK. Mari simak video pembelajaran berikut ini sampai slide terakhir. Semangat pagi! Materi pelajaran kita di KD 3.1 terdiri dari 6 pokok bahasan dan 6 kali pertemuan. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban ajasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban ajasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus-kasus pelanggaran hak ajasi manusia. Yang keempat, upaya penegakan hak ajasi manusia. Yang kelima, pelanggaran hak ajasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, menyaji hasil analisis pelanggaran hak ajasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita masuk pada materi pertemuan yang pertama dengan judul Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Dengan indikator pembelajaran yang pertama, memahami pengertian hak ajasi manusia menurut beberapa ahli dan sumber. Yang kedua, memahami hak ajasi manusia dalam undang-undang. Yang ketiga, memahami sejarah hak ajasi manusia di dunia. Yang keempat, memahami sejarah hak ajasi manusia di Indonesia. Yang kelima, memahami perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban secara umum. Hak adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Sedangkan kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dijalankan setiap manusia yang bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat, bersifat mutlak. Ahli yang kedua, Kuncoro Purba Pranoto. Hak ajasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci. Yang ketiga, menurut Jan Matterson, hak ajasi manusia dapat diartikan secara hukum sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak ajasi manusia, kita tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Yang keempat, menurut Muladi, apapun rumusannya, hak ajasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah, inherent, pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang
sebagaimana manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, menurut Muladi, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhannya. Landasan hukum pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Ada 3 landasan hukumnya. Yang pertama, nilai ideal sebagai landasan ideologi, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Landasan hukum yang kedua adalah nilai instrumental, yaitu A. Landasan konstitusional, ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Landasan operasional, yaitu adalah peraturan perundangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Landasan hukum yang ketiga adalah nilai praksis, yaitu penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang saling keterkaitan dan terhubungkan antara sila 1 dengan sila kedua, dengan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Materi berikutnya adalah sejarah hak asasi manusia di dunia. Di sini ada 4 contoh sejarah hak asasi manusia di dunia, yaitu dari negara-negara besar dan negara peradaban dunia. Yang pertama adalah perkembangan hak asasi manusia di Yunani. Filosof Yunani seperti Socrates dan Plato meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan social control kepada penguasa yang lazim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Sedangkan Aristoteles mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak rakyat negaranya. Yang kedua adalah sejarah perkembangan hak asasi manusia di negara Inggris. Inggris disebut juga sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Hal ini terbukti dengan ditemukannya dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Magna Carta, Petition of Right, Habeas Corpus Act, Bill of Rights. Negara yang ketiga adalah negara Amerika Serikat. Tidak hanya Declaration of Independence, amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang 4 kebebasan yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Juni 1941 juga sangatlah penting, yakni yang pertama, kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran, freedom of speech and expression. Yang kedua, kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, freedom of religion. Yang ketiga, kebebasan dari rasa takut, freedom from fear. Yang keempat, kebebasan dari kekurangan dan kelaparan, freedom from want. 4 kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar. Negara yang keempat adalah perkembangan sejarah HAM di Prancis.
Di sana terdapat Declaration des droits de l'homme et du citoyen. Hak-hak manusia dan warga negara. Hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetia kawanan. Sering disebut sebagai istilah liberty, equality, fraternity, dan Lafayette. Kemudian dicantumkan dalam konstitusi Prancis pada tahun 1791, ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793, 1848, 1793, dan 1795 oleh J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia juga sebagai sebuah negara, tentu dalam hal ini kita masuk di era nenek moyang. Dari Aceh dikenal ungkapan tamu bri saleomnem tanda harumot jaro, tamumat tanda meulia. Artinya, memberi salam tanda orang menghormati sesamanya. Jabat tangan berarti memuliakan sesamanya. Ini adalah merupakan filsuf atau falsafah dari daerah Aceh. Dari Batak sendiri terdapat ungkapan aik godang tu aik laut, dos niroha dosi baina saut. Artinya, kata sepakat dan mupakat buat mengambil keputusan. Nakok si putik tuat si deak, dia naumuli ima taparea. Artinya, kesepakatan yang baik kita laksanakan. Kemudian pada masyarakat Sunda dijumpai ungkapan silih asih, silih asah, silih asuh. Artinya, saling mencintai, saling menghormati, dan saling mengingatkan lewat sawala atau musyawarah. Dan pada masyarakat Jawa terdapat ungkapan saka bening ukoro dirembuk lan warga biso urun rembuk ing pendopo. Artinya semua warga diberi kesempatan memberi pendapat di tempat yang telah tersedia, yaitu pendopo. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama tadi di era nenek moyang, maka yang kedua adalah perkembangan di era sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, yaitu tahun 1908 sampai 1945. Akibat dijajah dapat kita jumpai pada pemikiran organisasi pergerakan nasional seperti lahirnya Budi Utomo, Serikat Islam, Indise Party, PKI, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Perdebatan tentang hak asasi manusia di masa itu terjadi pada sidang-sidang BPU PKI untuk merumuskan dasar ketatanegaraan dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut pada periode sesudah kemerdekaan, yaitu periode 1945 sampai 1950. Pemikiran hak asasi manusia pada periode ini menekankan pada hak-hak mengenai yang pertama hak untuk merdeka, self-determination. Yang kedua hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang dilahirkan, yang didirikan. Yang ketiga, hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen. Kemudian periode yang kedua yaitu 1950 sampai 1959. Hak asasi manusia pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi yang antara lain, satu, partai politik dengan beragam ideologinya.
2. Kebebasan pers yang bersifat liberal. 3. Pemilu dengan sistem multipartai. 4. Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah. 5. Wacana pemikiran hak asasi manusia yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan. Periode yang ketiga adalah tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini, pemikiran tentang hak asasi manusia tidak mendapat ruang kebebasan dari pemerintah. Atau dengan kata lain, pemerintah melakukan pemasungan hak asasi manusia, yaitu hak sipil, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Sikap pemerintah tersebut restriktif atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik warga negara. Salah satu penyebabnya adalah karena periode ini sistem pemerintahan parlementer berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Periode yang keempat yaitu tahun 1966 sampai 1998. Dalam periode ini, pemikiran hak asasi manusia dapat dilihat dalam 3 kurun waktu yang berbeda. Kurun waktu yang pertama tahun 1967, di awal pemerintahan Presiden Soeharto, berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material, judicial review, yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Kemudian kita lanjut periode yang kelima, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Pada periode ini hak asasi manusia mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin hak asasi manusia dan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Artinya bahwa pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan hak asasi manusia dalam semua aspek, yaitu aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintahan. Berikutnya, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Ini dilihat dan didukung oleh yang pertama, dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Tujuannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini, yaitu 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan perlindungan pada penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua yaitu dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998. Tentu tujuannya adalah untuk melindungi kaum perempuan dari segala bentuk tindakan kekerasan. Yang ketiga, perkembangan ini dapat dilihat dari dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kedudukan daripada Pengadilan Hak Asasi Manusia ini ada di daerah kabupaten, kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan, atau untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, Pengadilan Hak Asasi Manusia berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Apa sih yang menjadi tujuan hak asasi manusia ini? Yang pertama adalah untuk melindungi hak-hak yang telah ada sejak lahir yang dimiliki oleh setiap
manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, untuk mengatur hubungan antara manusia agar lebih memiliki solidaritas yang tinggi. Yang ketiga, untuk mengatur perilaku manusia agar tidak melanggar hak orang lain dan agar tidak melakukan perbuatan semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, untuk saling menghargai satu sama lain di dalam suatu perbedaan yang ada. Oke guys, materi pelajaran sudah disampaikan melalui video slide ini. Tentu kita akan akhiri dengan tugas mandiri. Yang pertama, buatlah sistematika perkembangan hak ajasi manusia di dunia dan perkembangan hak ajasi manusia di Indonesia. Silakan diuraikan. Yang kedua, jelaskan dan uraikanlah apa manfaat mempelajari sejarah perkembangan hak ajasi manusia. Kerjakan tugas mandiri ini dan kirim ke assessment classroom PKN. Demikian pertemuan kita di materi ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan. Ciao, sampai ketemu di video pembelajaran PKN berikutnya. Semangat pagi dan semangat PKN!